Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan dengan NIM H071191049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau juga dikenal sebagai ERD. Entity Relationship Diagram atau ER model adalah jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. ERD berisi simbol dan konektor berbeda yang memvisualisasikan dua informasi penting, yaitu entitas utama dalam cakupan sistem dan hubungan di antara entitas. Dan inilah mengapa disebut Entity Relationship atau ERD. Ketika kita berbicara tentang entitas di ERD, seringkali kita mengacu pada objek seperti orang atau peran, misalnya mahasiswa. Objek yang berwujud misalnya produk, objek yang tidak berwujud misalnya log, dan lain-lain. Relationship adalah tentang bagaimana entitas ini berhubungan satu sama lain dalam satu sistem. Dalam desain ER khas, kita dapat menemukan simbol seperti persegi panjang bulat dan konektor dengan gaya ujungnya yang berbeda, yang menggambarkan entitas, atributnya, dan antar hubungan. Pertama, apa itu entitas? Entitas ERD adalah hal atau konsep yang dapat didefinisikan dalam satu sistem, seperti orang atau peran, misalnya mahasiswa, objek misalnya faktur, konsep misalnya profil, atau peristiwa misalnya transaksi. Dalam ERD, istilah entitas sering digunakan sebagai pengganti tabel, tapi keduanya sama. Saat menentukan entitas, anggaplah mereka sebagai suatu benda, sebagai suatu kata benda. Dalam model ER, entitas ditampilkan sebagai persegi panjang bulat dengan namanya di atas dan atribut tercantum di bagian bawah entitas. Inilah contoh yang disebut entitas. Ini adalah entitas mahasiswa. Dan yang di bawah ini disebut NIM. Disebut atribut. Selanjutnya atribut. Setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Sebuah atribut memiliki nama atribut yang mendeskripsikan propertinya dan tipe data yang mendeskripsikan jenis atributnya, seperti varchar untuk string atau integer untuk angka. Nah, di sini terdapat contoh entitas mahasiswa. Di sini, di entitas ini, dan di dalam kolom-kolom inilah yang disebut dengan atribut, di mana NIM, nama fakultas, adalah nama atribut, dan varchar, yang ke bawah ini adalah tipe datanya. Maksud dari char 10 di sini adalah tipe data atributnya char dan jumlah maksimal karakternya adalah 10. Nah, dalam suatu atribut ada yang disebut primary key atau kunci utama. Primary key ini adalah jenis atribut khusus yang mendefinisikan secara unik catatan pada tabel database. Karena primary key ini unik, maka dapat dikatakan bahwa tidak boleh ada dua atau lebih catatan atau data yang memiliki nilai kunci utama yang sama. Seperti bila kita membahas mahasiswa, maka NIM inilah yang disebut primary key atau kunci utamanya. Karena NIM merupakan tanda pengenal yang membedakan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Dan NIM setiap mahasiswa haruslah berbeda. Selain primary key, terdapat pula kunci lainnya yang disebut kunci asing atau foreign key. Di mana foreign key ini adalah sebuah kunci yang menjadi rujukan ke kunci utama pada suatu tabel. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi selain primary key, ada pula key lainnya yang disebut foreign key atau kunci utama. Atau selain foreign key, ada pula kunci lainnya yang disebut foreign key atau kunci asing. Di mana foreign key ini adalah sebuah kunci yang menjadi rujukan ke kunci utama pada suatu tabel. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi relasi antar entitas. Kunci asing
kunci asing ini tidak harus unik karena beberapa catatan dapat memiliki berbagai nilai yang sama. Nah, pada entitas ini yang disebut kunci asing adalah mahasiswa NIM, karena mahasiswa NIM ini akan menghubungkan KHS ke kunci-kunci utama. Selanjutnya, relasi. Relasi menunjukkan bagaimana dua buah entitas berhubungan satu sama lain. Sebagai contohnya, seorang mahasiswa mungkin mendaftarkan diri ke mata kuliah yang ditawarkan oleh universitas. Oleh karena itu, entitas mahasiswa ini berelasi dengan mata kuliah. Relasi ini ditunjukkan dengan penghubung yang menghubungkan kedua entitas. Nah, derajat dari relasi disebut kardinalitas. Kardinalitas mendefinisikan kemungkinan jumlah kemunculan dalam suatu entitas yang dikaitkan dengan jumlah kejadian di entitas lain. Misalnya, satu tim memiliki banyak pemain. Saat hadir dalam RD, entitas tim dan pemain saling berhubungan satu ke banyak. Nah, terdapat dalam RD terdapat jenis-jenis kardinalitas. Yang pertama, kardinalitas satu-satu, satu banyak, dan kardinalitas banyak-banyak. Pertama, kardinalitas satu-satu. Hubungan satu ke satu sebagian besar digunakan untuk memisahkan entitas menjadi dua untuk memberikan informasi secara ringkas dan membuatnya lebih mudah dipahami. Nah, di sini terdapat dua buah entitas. Hubungan atau relasi antara dua buah entitas ini disebut relasi kardinalitas satu-satu karena eh, dalam satu user hanya terhubung ke atau memiliki pasangan satu user profil pula. Selanjutnya terdapat kardinalitas banyak satu ke banyak. Hubungan satu ke banyak mengacu pada hubungan antara dua entitas X dan Y di mana sebuah instance dari X ditautkan ke banyak instance dari Y. Tetapi instance Y hanya ditautkan ke satu instance X. Artinya, dalam satu entitas memiliki atau dapat ter, memiliki satu terhubung ke entitas lain, di mana entitas lain ini terdapat bisa ada lebih dari satu. Seperti di sini. Di sini ada contoh dua entitas yaitu departemen dan mahasiswa. Di sini kan dalam satu departemen dapat memiliki banyak mahasiswa yang terhubung ke dalamnya. Next ada kardinalitas banyak ke banyak. Hubungan banyak ke banyak mengacu pada hubungan antara dua entitas X dan Y, di mana X dapat ditautkan ke banyak Y dan begitu pun sebaliknya. Kita bisa melihat pada contoh ini bahwa hubungan banyak ke banyak dibagi menjadi pasangan hubungan satu ke banyak. Maksudnya, di sini kan ada mahasiswa, ada kursus yang saling berhubungan banyak ke banyak, tetapi dibagi menjadi satu ke banyak oleh eh, kursus mahasiswa atau program studi yang diambil oleh mahasiswa, ya, yang kemudian dihubungkan oleh eh, kunci asing yang terhubung ke masing-masing kunci utamanya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari RD, kita membahas bagaimana cara membuat RD. Yang pertama, pastikan Anda memiliki tujuan yang jelas sebelum menggambarkan ERD. Kita kita memiliki tujuan mengenai ERD apa yang akan kita buat. Yang kedua, pastikan Anda memiliki gambaran jelas mengenai cakupan dari model yang ingin digambarkan. Maksudnya kita bisa mengetahui mana entitas-entitas yang atau gambaran yang gambaran utama dalam RD kita. Setelah itu, kita menggambar entitas penting yang terlibat dalam model dari RD ini. Setelah kita mengetahui identitasnya, kita mendefinisikan sifat atau atribut dari entitas. Yang kelima yaitu kita meninjau kembali RD dan memeriksa apakah entitas yang memiliki atribut yang cukup untuk menyimpan data dari sistem. Atau maksudnya eh, tipe datanya itu memiliki maksimal karakter yang cukup. Dan yang terakhir, kita mempertimbangkan relasi antara semua entitas dan hubungkan dengan koordinat yang benar, misalkan satu-satu, satu banyak, dan banyak ke banyak. Selanjutnya, saya akan menunjukkan ERD dari KRS, KHS, dan transkrip nilai. Pertama, di sini kita bisa melihat tampilan dari KRS, di mana dalam KRS ini terdapat mahasiswa yang bernama Jondo, yang memiliki NIM, program studi, dan pembimbing akademik.
serta foto. Kemudian terdapat tabel KRS, di mana di dalamnya terdapat header atau bagian yaitu kelas, mata kuliah, SKS, ruangan, dan jadwal mata kuliah. Lalu kita juga bisa melihat di sini bahwa mata kuliah ini dalam satu KRS terdapat beberapa mata kuliah, dan mata kuliah ini memiliki atribut kode dan nama. Nah, setelah mendapatkan data ini, maka kita bisa membuat RD seperti ini. Ya kan? Di sini eh, terdapat entitas mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Dan atribut yang seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Pertama, di sini mahasiswa. Pertama, entitas mahasiswa ini terdapat atribut yaitu NIM yang merupakan kunci utama. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mengapa ini menjadi kunci utama, karena mahasiswa tidak boleh memiliki NIM yang sama. Kemudian terdapat nama, atribut program studi, pembimbing akademik, dan foto. Kemudian pada foto ini kan kita melihat ada huruf N. Di sini ini dinamakan nullable karena mahasiswa belum tentu memiliki foto dalam KRS-nya. Sehingga atribut foto ini bisa isinya kosong atau nol. Kemudian dapat dilihat bahwa mahasiswa memiliki kardinalitas 1 kebanyak terhadap entitas KRS, karena tiap mahasiswa memiliki 1 KRS tiap semester. Jadi mahasiswa bisa memiliki beberapa KRS. Misalnya KRS untuk semester 1, KRS untuk semester 2. Di sini KRS kemudian berhubungan 1 kebanyak lagi dengan mata kuliah. Di sini kita bisa melihat bahwa KRS memiliki atribut tahun, semester, dan kunci asing berupa mahasiswa NIM, karena KRS berhubungan dengan mahasiswa. Kemudian KRS ini berhubungan 1 kebanyak dengan mata kuliah, karena dalam KRS terdapat beberapa mata kuliah. Kemudian pada mata kuliah terdapat atribut kode, nama, SKS, ruangan, hari, dan jam. Oh iya, kode di sini memiliki tipe data char dan memiliki dengan maksimal 11 karakter. Karena kita bisa melihat bahwa tiap kode ini maksimal 11 karakter. Di sini kan lihat bahwa kode mata kuliahnya itu adalah 11 karakter, maksimal 11 karakter. Nah, kemudian ruangan, hari, dan jam bersifat nullable karena ruangan, hari, dan jam ini bisa kosong. Karena misalnya jadwal belum ditentukan oleh universitas. Selanjutnya ada contoh KHS di sini. Terdapat data mahasiswa berupa nama, NIM, fakultas, program studi, dan jenjang. Kemudian ada pula tabel KHS dengan beberapa mata kuliah yang memiliki kode nama, hasil mutu, angka mutu, kredit, SKS, dan mutu. Dari data inilah kita bisa menyimpulkan bahwa RD-nya bisa seperti ini, di mana terdapat entitas mahasiswa, KHS, dan mata kuliah. Pada mahasiswa terdapat eh, beberapa atribut yaitu NIM yang merupakan kunci utama dengan maksimal karakter 10, nama, fakultas, program studi, dan jenjang. Kemudian berhubungan 1 kebanyak dengan KHS karena tiap semester KHS dari satu mahasiswa itu akan berbeda. KHS ini memiliki kunci asing yang terhubung ke kunci utama mahasiswa, yaitu kunci asingnya diberi nama mahasiswa NIM. Kemudian ada atribut lainnya yaitu semester dan jumlah SKS dan indeks prestasi sementara. Kemudian KHS terhubung 1 kebanyak dengan mata kuliah karena mata kuliah dalam KHS terdapat beberapa, dan mata kuliah ini memiliki kunci utama berupa kode mata kuliah, nama, hasil mutu, angka mutu, kredit, dan mutu. Terakhir di sini terdapat transkrip akademik. Pada transkrip ini kembali terdapat mahasiswa dengan nama, NIM, fakultas, program studi, jenjang, dan tahun masuk. Kemudian terdapat tabel transkrip yang di dalamnya terdapat mata kuliah, jumlah SKS, dan IPK. Seperti KHS,
pada transkrip ini terdapat beberapa mata kuliah yang memiliki kode, nama, hasil mutu, angka mutu, kredit, SKS, dan mutu. Setelah itu datanya bisa dibuat RD seperti ini. Terdapat 3 entitas. Pertama, mahasiswa dengan kunci utama berupa NIM, kemudian atribut lainnya terdapat nama, program studi, fakultas, jenjang, dan tahun masuk. Kemudian mahasiswa berhubungan satu ke banyak dengan transkrip karena mahasiswa hanya memiliki satu buah transkrip. Transkrip ini terdapat kunci asing berupa mahasiswa NIM, atribut IPK, dan jumlah SKS. Kemudian transkrip terdapat beberapa mata kuliah sehingga transkrip berhubungan satu ke banyak mata kuliah. Dalam mata kuliah sendiri terdapat kunci utama berupa kode mata kuliah dan dengan maksimal 10 karakter. Kemudian terdapat atribut nama, hasil mutu, angka mutu, SKS, dan mutu. Nah, demikianlah presentasi dari saya mengenai ERD atau Interest Relationship Diagram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.